Assalamualaikum Bu, permisi. Iya nak, waalaikumsalam. Ada apa nak? Itu Bu, mohon maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Apakah Bu Niken hari ini ada waktu luang? Kebetulan saya hari ini ada waktu luang sih nak. Mungkin sampai nanti siang. Oke. Itu Bu, hari ini mau diskusi sama Bu Niken. Kalau enggak soalnya ada beberapa masalah yang mengganggu Rini. Oke. Saya bersedia untuk membantu kamu karena di sini saya juga tugasnya membantu siswa bukan? Baiklah. Apa yang ingin kamu ceritakan hari ini? Tapi saya kurang yakin sih Bu, soalnya ini kan cerita ini baru cerita pertama kali ini sama ibu, orang tua hari ini juga belum tahu, sahabat-sahabat hari ini juga belum tahu, jadi mungkin nggak apa-apa nih Bu, nggak apa-apa cerita. Baiklah, ibu memahami dengan apa yang kamu rasakan. Jadi di sini kamu nggak perlu khawatir nak, karena ibu sebagai seorang guru BK mempunyai suatu asas, yaitu namanya asas kerahasiaan, di mana ibu akan menyimpan cerita yang akan kamu ceritakan kepada ibu dan menjaga kerahasiaan di antara kita berdua. Jadi kamu tidak perlu khawatir untuk menceritakan semua yang kamu rasakan, seperti itu. Jadi ini semua akan aman. Makasih ya Bu, jadi Rini punya tempat cerita akhirnya di sekolah ini. Ya, tentu saja. Jadi, kamu boleh langsung memulai untuk menceritakan semua yang apa kamu rasakan tanpa menutup-nutupi, sehingga ibu bisa mengerti apa yang harus ibu lakukan untuk membantu kamu. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini tuh Rini merasa kayak capek banget. Terus Rini tuh sering begadang sampai pagi, bahkan sehari 2 hari itu kadang Rini tuh nggak tidur. Terus kalau apa ya Bu, kan itu kan gara-garanya mungkin Rini itu sering ngerjain tugas sampai malam. Soalnya Rini tuh tipe orang kalau belajar itu di bawah jam 10 gitu Bu. Jadi Rini tuh sampai begadang sampai pagi, terus lanjut sekolah gitu. Terus itu buat Rini juga capean. Jadi kalau di sekolah kadang pusing, kadang lemas gitu. Kalau boleh tahu nih ya, ibu mau tanya, kamu kalau misalnya kamu tadi begadang karena banyak tugas ya? Iya. Sudah pernah untuk mencoba tidur setelah itu belum? Pernah itu kalau Rini ngerjain tugas terus ketiduran sih Bu, bukan emang sengaja tidur. Jadi bukan karena bukan karena kamu ingin tidur, jadi Iya. karena ketiduran. Baiklah, ibu izin klarifikasi nggih. Jadi dari tadi apa yang ibu dengarkan dari kamu ini punya permasalahan gangguan tidur sebab dulu punya kebiasaan ini tidak tidur sebab banyak tugas dari sekolah nggih. Iya. Sehingga efek dari begadang itu tadi kamu jadi sering pusing, lemas dan bahkan tidak tidur sampai paginya, begitu nggih? Iya, kadang juga gitu Bu yang merasakan. Oke, kalau boleh tahu ini sudah terjadi berapa lama nggih nak? Kayaknya ini udah sering sih Bu, kalau nggak salah itu awal di semester ganjil ini Bu, jadi udah hampir lama banget sih Bu, pokoknya semester ini. Oke. Kalau semester ini hampir 5 bulan ya? Iya. Kamu punya ini selain kamu ketiduran ya tadi, karena ketiduran, apakah kamu ada beberapa penyelesaian cara supaya kamu tuh kayak bisa tertidur gitu loh? Ada sih Bu, cuma nah ini yang mau Rini tanyakan, apa ini salah atau gimana gitu Bu. Jadi selain ketiduran itu Rini itu kayak mengonsumsi obat gitu Bu, sembarangan obat sih Bu bisa dibilang, soalnya Rini itu nggak punya resep dari obat dokter secara benar. Jadi Rini itu mungkin minum obat itu dengan harapannya Rini bisa tidur pulas sampai ya Rini anggap bisa istirahat dengan tenang gitu Bu. Itu sudah berapa lama kamu mengkonsumsi obat-obat seperti itu? Udah lama juga sih Bu, ya mulai semester ini sama kayak begadang ini Bu. Kalau boleh tahu nih, efek apa yang sudah kamu dapatkan setelah meminum obat itu? Selain tertidur pulas ya? Kalau yang Rini rasain sih obat yang Rini minum itu kan bukan obat untuk penenang tidur ya Bu, bukan yang kayak diresepkan dokter itu, tapi obat kayak demam terus pusing itu kan ada efek kantuknya. Nah Rini itu minum itu Bu, jadi untuk
bisa tidur pulas. Rini minum itu dengan harapannya besoknya itu bisa fresh gitu. Tapi yang Rini rasain kok kayak Rini takut ketergantungan gitu Bu, kan itu juga mungkin nggak baik, tapi Rini juga nggak tahu harus gimana. Baiklah, Ibu ingin bertanya lagi. Kalau boleh tahu, kamu biasanya kalau mulai tidur malam itu jam berapa? Saya biasanya itu sekitar jam 12 ke bawah sih Bu kalau tidur malam. Hmm, kamu pernah nggak tidur di bawah jam 12? Eh, Pernah sih Bu, saya itu kalau kecapean banget ya, sehari kecapean itu jam 10 itu udah tidur, tapi nggak tahu kenapa tiap jam 2 jam 3 itu selalu kebangun. Jadi terus ya apa ya Bu, melekan sampai pagi gitu. Oke. Untuk yang konsumsi obat tadi, perlu kamu ketahui ya nak, kalau kebiasaan kamu mengkonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter itu efeknya cukup buruk untuk kesehatan kamu. Contohnya seperti gagal ginjal. Karena dulu saya pernah membaca beberapa artikel, kalau misal kamu meminum obat tanpa resep dokter dan kamu minumnya itu sering sekali, itu bisa menyebabkan gagal ginjal, bahkan overdosis. Jadi di sini ibu akan memberikan beberapa pilihan untuk kamu atau tugas yang mungkin bisa kamu terapkan sebagai pengganti kebiasaan buruk kamu tadi. Apakah kamu setuju? Setuju sih Bu, soalnya itu yang Rini harapkan juga. Tapi kalau boleh tahu, Rini harus ngapain itu Bu tugasnya? Ya, jadi di sini ibu membantu kamu untuk mengarahkan ya, menekankan bahwa kamu itu memiliki keputusan, harus memilih keputusan kamu sendiri. Jadi apa yang kamu ingin selesaikan ini harus sesuai dengan keputusan kamu, seperti itu. Begini. Jadi ibu akan memberikan beberapa pilihan. Yang pertama, kamu bisa seperti yang kamu ceritakan tadi, kamu tidur di bawah jam 10 itu karena kecapean. Iya, benar sekali Bu. Nah, kamu bisa ini. Dulu saya pernah punya tetangga yang sering jogging malam ataupun olahraga malam seperti itu. Nah, itu bisa membuat kita itu kayak kecapean kan. Nah, setelah kecapean itu bisa memancing kita untuk tertidur. Ya, kecapean akhirnya tertidur, benar begitu kan. Mungkin kamu bisa mencoba untuk olahraga malam sehingga badan kamu kalau misalnya merasa capek, kamu bisa beristirahat. Lalu yang kedua, kamu bisa coba untuk menyetel lagu kesukaan kamu yang menurut kamu cocok untuk memancing cara kamu tertidur. Oh iya, benar sekali. Kayak relaksasi musik Iya, ataupun Spotify saya gitu Bu. Iya, betul. Mungkin tadi musik relaksasi yang seperti air-air yang menetes Mengalir gitu ya. Iya, karena itu cukup ampuh untuk Iya. Kadang Rini juga suka sih Bu kalau dengerin YouTube suara hujan gitu. Nah, betul. Lalu yang ketiga, manajemen waktu. Nah, tadi kamu juga bercerita mengenai tugas-tugas yang menumpuk, betul nggak? Iya. Nah, mungkin kamu bisa mulai untuk manajemen waktu atau membuat jadwal antara tidur dengan urusan tugas, sehingga tugas-tugas tadi itu tidak mengganggu waktu tidur kamu, karena dengan adanya jadwal itu tadi bisa membantu kamu untuk memanajemen waktu kamu menjadi lebih teratur seperti itu. Bagaimana? Oh, bener sih Bu. Mungkin Rini juga kurang manajemen waktu juga, terus akhirnya kayak berantakan banget sehingga waktu tidur ini juga berantakan, akhirnya mengonsumsi obat. Mungkin benar juga kan. Oke. Dari ketiga tugas itu mungkin bisa kamu coba untuk terapkan di kebiasaan kamu. Lalu kita bisa membahas perkembangan kamu di sesi konseling selanjutnya. Oke Bu, jadi ini setelah ini mungkin Rini bisa melakukan itu ya Bu. Mungkin nanti malam, kalau enggak Rini bisa olahraga dulu, kalau enggak Iya. pilihan yang tadi itu ya Bu. Iya, kamu bisa menerapkan 3 pilihan yang dari ibu itu tadi. Mana yang cocok, nanti kamu coba terapkan kebiasaan itu terus-terusan. Mungkin itu akan membantu kamu. Jadi nanti kalau misalnya tadi ketiga cara ini tidak cukup membantu, ibu akan mencoba kamu mengarahkan dengan cara yang lain. Seperti itu. Jadi nanti kamu coba dulu. Setelah kamu ada perkembangan, nanti kita bertemu lagi di sesi konseling selanjutnya. Bagaimana? Iya Bu, nggak apa-apa. Cuma Rini mau tanya Bu, kalau kita Rini seumpama menerapkan solusi dari ibu ini, apa nanti merubah perilaku Rini Bu? Tentu saja kan, kalau kamu belum mencoba kan kita belum tahu ya apakah hal tersebut itu bisa membantu kamu atau tidak. Jadi
seperti yang ibu katakan tadi, coba terapkan di kebiasaan-kebiasaan kamu dan coba untuk menghindari konsumsi obat terlebih dahulu. Karena mungkin kalau semisal kamu ingin mengkonsumsi itu, coba kamu berpikir, rileks sejenak dan berpikir kalau semisal dampak dari meminum obat itu juga cukup fatal untuk kamu, sehingga nanti kamu pasti akan merasa untuk berhenti mengkonsumsi obat tersebut. Seperti itu. Benar sih Bu. Bagaimana? Benar, Rini juga setuju sama Ibu. Jadi ini yang Rini harapkan dari sesi konseling ke BK. Jadi Rini juga tahu harus melakukan apa yang mungkin bisa Rini terapkan terus untuk kebiasaan Rini sendiri. Jadi diharapannya juga perilaku Rini bisa sedikit lah ya, kalau sedikit-sedikit Betul. berubah gitu ya Bu. Ya, begitu. Baiklah, dari sesi konseling ini apakah ada yang masih ingin kamu ceritakan atau mungkin kamu tanyakan lagi? Kayaknya udah cukup sih Bu. Mungkin nanti kalau Rini udah rasa enakan, kalau enggak solusi dari Ibu itu udah Rini terapkan, nanti Rini insya Allah ketemu Ibu lagi. Jadi biar Ibu nggak khawatir sama Rini juga. Iya, Tuh. nanti kita bahas lagi ya di sesi konseling selanjutnya untuk perkembangan kamu. Oke. Semoga kamu segera dapat mengubah perilaku kamu ya. Nanti Amin. akan terus mendukung kamu. Oke, makasih Bu atas waktunya. Terima kasih udah mendukung Rini sama sudah mengarahkan Rini harus gimana. Mohon maaf kalau ada mengganggu waktunya Ibu, pasti repot banget. Tidak apa-apa, itu sudah tugas saya sebagai guru BK untuk membantu kamu. Baik, terima kasih ya untuk Makasih ya Bu. perbincangan saya. Ya, hari ini izin pergi dulu ya Bu. Ya, baik, hati-hati ya nak. Ya, makasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, permisi. Waalaikumsalam nak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik banget nih Bu. Sebelumnya hari ini mau cerita ke Ibu, apa Ibu ada waktu luang? Tapi nggak lama banget sih Bu, paling sebentar aja sih Bu. Boleh, kebetulan saya hari ini free nih. Gimana? Ada perkembangan nggak? Alhamdulillah sih Bu, dari solusi dari Ibu weekend kemarin itu udah 1 bulan ini, hampir 1 bulan ya Bu kayaknya ini. Iya, baru 1 bulan ini kamu datang kemari lagi. Oh iya, itu udah Rini terapin. Rini jadi udah jarang itu mengonsumsi obat untuk tidur pulas. Jadi seperti yang Ibu solusiin kemarin itu, Rini ada 1 minggu kemarin itu Rini buat olahraga. Terus Rini ganti-ganti, ada yang buat dengerin musik, ada yang olahraga. Terus yang terakhir itu kayak Rini tuh mencoba untuk relaksasi ke diri Rini. Jadi Rini udah berhenti mengonsumsi obat gitu Bu. Bagus banget sekarang. Berarti tadi kamu ada tambahan teknik ya, relaksasi begitu? Iya sih Bu, kayak soalnya Rini juga cari-cari di sosmed sih Bu, kan juga baca-baca dari buku. Kalau Rini juga ternyata ya Bu, kalau Rini baca buku itu juga bikin ngantuk. Jadi makanya Rini itu terapin itu Bu. Oke, berarti tadi baca buku ya. Baca buku itu bukan berarti karena bacaannya bosenin kan, makanya kamu jadi ketiduran. Enggak sih Bu, kayaknya memang itu Bu, ngantuk aja gitu, bikin ngantuk. Oke, bagus banget kamu. Berarti hebat ya, udah ngerti keputusan apa yang harus kamu Makasih ya berikan. Bu, ya akhirnya hari ini juga udah bisa tidur pulas, nggak begadang lagi, udah bisa memanajemen waktu. Kayaknya kalau Ibu lihat perilaku Dini itu udah bisa berubah nggak Bu ini? Tentu saja, ini sudah mulai mengurangi cara kamu untuk mengkonsumsi obat. Tapi untuk gangguan tidurnya bagaimana? Alhamdulillah udah berhasil sih Bu. Jadi hari ini tuh tidur tuh udah bisa jam 10, jam 11 udah bisa. Terus kalau mungkin pernah itu tetap bangun jam 2, jam 3, tapi ya nggak untuk begadang, kadang untuk ibadah, terus untuk belajar juga. Bagus. Itu juga sudah cukup sih. Tapi perlu kamu ketahui juga ya. Jadi kamu perlu konsisten ya untuk melakukan apa yang saya beritahu kemarin itu. Seperti itu. Jadi supaya ke perilaku yang dulu-dulu itu tidak kembali lagi. Jadi kamu perlu konsisten untuk melakukan hal tersebut. Seperti itu. Ya, benar sekali sih Bu. Soalnya ini juga bagus sih diterapin di
kebiasaan Rini, jadi kebiasaan negatif Rini itu juga berubah, perilaku Rini juga mengarah ke positif, jadi di tubuh itu rasanya udah tenang banget, kayak ringan gitu Bu, beraktivitas itu juga nggak ada beban. Bagus banget usaha kamu. Gimana sekarang? Mau ada yang diceritain lagi nggak? Enggak sih Bu, kayaknya soalnya habis ini Rini juga ada mata pelajaran, jadi Rini cepet-cepet kesini, cuma mau ngabarin Ibu, jadi Ibu nggak khawatir lagi, soalnya Rini nggak pernah kesini lagi kan Bu. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kamu ada cerita-cerita lagi kesini aja. Nanti pasti Oke. ibu bakal arahin kamu Siap. lagi. Makasih sih Bu, makasih ya atas waktunya Bu. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih ya sudah mau berusaha. Iya, makasih Bu. Rini pamit dulu. Iya, hati-hati ya Nas. Semoga Iya. kamu semangat selalu. Ya, assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam.